Mas Andi pernah compare nggak? Misalnya kita nih kayak jalan-jalan biasa deh, jalan-jalan perkampungan gitu ya. Kita pakai D4 nih. RPM tuh terlalu tinggi. Shifting terlalu tinggi, ngayunnya terlalu tinggi. Tapi kalau misal pada saat kita pindahin di D3, kok jadi enak banget ya, sat-sat gitu loh. Jadi enak banget. Nah, tapi kalau wah asli kalau ada yang ngelakuin hari itu, dia nggak suka dengan omongan saya hari ini. Asli itu sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hanif dan Surya di channel Hanif Unit. Osanso kali ini kita akan jawab satu pertanyaan dari satu komentar sebenarnya. Satu pertanyaan di kolom komentar. Siap. Yang kayaknya mesti kita bahas di video ini karena kalau kita jawab di kolom komentar kayaknya harus panjang banget, Bang. Siap. Makanya harus kita jawab nih. Ada satu komentar tentang Matic AT dari @Faut Hasan 716 nih buat Faut Hasan 716 spesial. Pertanyaannya gini nih, Bang, sebenarnya cara penggunaan Matic AT itu gimana sih? Mulai hidupin mesin, gunain di jalan macet, nanjak, normal, lampu merah, dan sampai parkir matiin mesin. Oke. Kata dia banyak referensi yang berbeda-beda, makanya jadi membingungkan. Nah, kalau versinya Bang Surya sendiri selaku yang berkecimpung di dunia bengkel, otomotif, mobil, gimana nih untuk menjawab satu pertanyaan ini? Nah, ini menarik nih, karena memang kita kan sebelumnya juga kayak bikin semacam kuis atau clue buat audiensnya Mas Hanif. Yang saya pengen tuh seperti ini nih, supaya menjadi inputan kita juga atau menjadi pertanyaan juga gitu ya, supaya maksudnya obrolan itu lebih hangat lah depannya gitu ya. Jadi pembahasan kali ini tentang sebenarnya ada tadi saya hitung 6 poin yang ditanyain ya. Sebenarnya yang gunain Matic itu gimana sih kiat-kiatnya gitulah ya. Secara umum ya dipertanyakan gitu. Mulai dari ibaratnya full start, dia mulai nyalain, terus jalan lampu merah, terus sampai dia parkir lagi gitu ya. Nah, jalannya tuh di kondisi nanjak, kondisi normal, itu bagaimana? Yang tentunya juga pasti orang nanya kayak gitu kan supaya mobilnya dia jadi awet, nggak salah penggunaan. Nah, itu dia. Betul. Jadi kalau misalnya dia bilang referensi kan tentu banyak ya. Maksudnya dari sudut pandang setiap orang tentu banyak. Tapi kalau kita cuman concernnya adalah cuman nyari paling benernya yang mana, itu kayaknya memang menurut saya agak sedikit tricky karena memang nggak tahu ya, maksudnya yang saya pelajarin sampai detik ini belum ada ibaratnya nih ya, dari pihak manufacturing Matic itu sendiri misalnya kan gini ya, orang banyak yang nggak tahu juga misalnya Matic itu misalnya buatan Aisin, terus buatan macam-macam lah mereknya gitu ya, dari tim support brand mana, misalnya Toyota, Aisin, terus ada Denso, banyak lah ya. Jadi belum ada tuh panduan manualnya gimana sih cara gunain Matic yang benar gitu ya. Terus referensi dari buku manual. Di Mas Hanif itu ada nggak kira-kira misalnya baca nih produk knowledge mobil baru, ada nggak sih yang umum sendiri aja misalnya gitu? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada, kecuali keluar produk baru, cuman Matic itu dia penambahan teknologinya di ini. Cuman kalau cara penggunaannya secara spesifik belum ada ya. Oke. Jadi buat menjawab pertanyaan dari audiens Mas Hanif ini, ya
kita di sini tidak mencari pembenaran, tidak nyari ibaratnya mana yang paling salah, nggak seperti itu. Sudut pandangnya nggak gitu, tapi saya melihat ibaratnya dari kasus-kasus apa namanya yang dikeluhin sama konsumen gitu ya, atau saya melihat sendiri cara pakai konsumen yang menurut saya itu sangat kasar terhadap penggunaan Matic itu sendiri. Iya. Kita balik dulu ibaratnya kalau misalnya bicara Matic konvensional atau AT ya, itu kan memang fungsi kopling digantikan oleh torque converter gitu ya, dimana itu sebenarnya tetap kopling, tapi kopling ini digantikan dengan kopling fluida gitu ya, yang tekanannya itu saling balik membalik gitu ya, saling tendang menendang gitu. Di mana rentan RPM yang tertentu nanti tendang menendang itu mengikat putaran dari mesin, akhirnya diteruskan ke transmisi seperti itu ya. Nah, jadi kalau bicara poin pertama yang ibaratnya yang dipertanyain adalah masalah di saat cold start. Di mana poin yang saya tangkap saat ini untuk beberapa kasus, jadi banyak tuh konsumen yang kalau penggunaan mobil Matic ini apa ya, mereka tuh terlalu tergesa-gesa. Harusnya tuh misalnya contoh ya, misalnya dia mau berangkat kerja nih, mobil kan tentu ada yang namanya warming up dulu atau cold start gitu ya, dimana RPM itu bekerja dia pasti tinggi dulu di atas 1000 ya, terus pasti akan turun lama-lambat ke ideal RPM gitu ya, misalnya 7500 atau misalnya mendekati itu kan 750 atau misalnya 800 gitu ya. Nah, segitulah idealnya. Nah, jadi banyak di saya juga memperhatikan konsumen di sini. Jadi mobil baru nyala nih, langsung tangkap aja. Kita aja yang seorang teknisi gitu ya. Itu kadang kalau misal kita paksa dengan kondisi tersebut, itu pasti nyebabin yang namanya glak. Hentakan. Iya. Karena dengan kondisi ibaratnya tadi RPM-nya masih tinggi. Nah, akhirnya menimbulkan hentakan dan nyentak. Nah, itu banyak juga konsumen yang nanya, kan mobil baru tiba-tiba nyentak ya Om. Sebenarnya itu cara penggunaan dia salah. Gitu. Itu kan juga nggak baik juga di mesin ya, karena oli juga kan belum naik sempurna. Betul. Sirkulasi oli belum naik sempurna. Terus apa nama inputan dari sensor temperatur semuanya buat yang namanya laporan ke ECU-nya. Buat ini sebenarnya mesin udah ready nih dipakai. Karena memang ada, saya sadarin juga, entah itu saya lupa baca di beberapa referensi, ada yang menurut saya agak menyesatkan juga dan akhirnya membuat mengganjal di saya, menyebutkan di situ bahwa yang namanya teknologi injeksi atau mobil injeksi atau motor injeksi, mereka berargumen bahwa nggak harus nih dipanasin. Nah, iya, saya pernah dengar tuh dari bengkel-bengkel sebelah. Nah, wah, ini mah nggak masalah, orang udah injeksi, udah semuanya udah diukur sama sensor, harusnya nyala jering langsung push. Iya. Menurut saya jadi nggak masuk akal dan nggak relevan. Sedangkan buat apa toh kalau misalnya di situ ada yang namanya engine coolant temperatur, terus AT temperatur gitu kan. Fungsinya pasti itu input yang namanya sinyal itu ke ECU, baru dikelola ke sensor yang lain. Iya, gitu. benar. Terus pertanyaan yang kedua adalah kondisi di saat normal jalan ya, pada saat umumnya kalau saya pribadi ya, banyak di bengkel yang saya terapin gini supaya buat ngejar konsumsi bahan bakar. Kan ada Matic yang menurut banyakan orang itu loyo atau misalnya lemot gitu ya. Saya dominan kalau misalnya jalan untuk yang dominan padat, dibilang macet enggak, dibilang lancar banget enggak. Saya dominan itu. Jadi gini, fitur di dalam Matic itu kan ada yang kalau misal konvensional itu overdrive atau OD. Nah, tapi ada juga yang enggak ada. Adanya cuma D3, habis itu tampar ke kanan apa kiri gitu, dia jadi D4 gitu ya. Iya, ada yang D2 ke kiri jadi D3. Ada juga kan. Ya, betul. Jadi saya dominan malah ngedukasi konsumen di bengkel saya itu, kalau buat rentan jalan yang memang kita nggak bisa jalan di atas 80 km per jam, mendingin D3 karena memang torsi yang disalurkan ke ke transmisi itu ya dan ke ban itu lebih merata menurut saya. Jadi ayunan RPM pun tidak terlalu tinggi
Iya. Mas Andi pernah compare nggak? Misalnya kita nih kayak jalan-jalan biasa deh, jalan-jalan perkampungan gitu ya. Kita pakai D4 nih. RPM tuh terlalu tinggi. Iya. Shifting terlalu tinggi. Ngayunnya terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya pada saat kita pindahin di D3, oh kok jadi enak banget ya. Sat-sat Iya. gitu loh. Jadi enak banget. Nah, tapi kalau misalnya udah dominan kita masuk ke tol, ya ibaratnya udah butuh RPM yang panjang, nafas yang panjang, itu baru pindahin ke D4. Nah, terus baru makanya mobil yang ada fitur di shift knob-nya itu yang ada overdrive gitu ya. Itu fungsinya sebenarnya bahasa kalau orang-orang yang belum paham nih NOS kata dia. Pernah dengar ya? Iya. Ini NOS Mas ya. Lucu kadang saya bahasa ya oke lah Om NOS dibilang gitu. Ya kadang ngejelasinnya overdrive juga susah gitu kan. Sebenarnya secara teknis kan ini bahasa kalau kita teknis overdrive gitu lah. Dimana ibaratnya RPM itu digulung sama dia tinggi dan mobil itu dibikin shift down misalnya gigi 4 tadi nih ya artinya 4 speed dia diturunin ke bawah dibatasin ke speed 3 doang kan RPM bakal naik. Nah makanya mobilnya bisa lebih nyelonong buat nyalip gitu. Dominan itu kalau buat di tol ya itu aja dipakai buat nyalip gitu. Jadi dia RPM teng gitu. Berarti kalau sama aja kalau manual dia diturunin giginya dulu gitu ya? Ya betul. Kan itu fungsi kita buat nyalip sebenarnya. Iya. Jadi nggak perlu digeser-geser lagi ya? Betul. Sayang gitu. Inhibitor segala macam dan lain banyak kan gesekan yang terbentuk dari kita terlalu banyak ngoper yang namanya shift knob matic-nya. Gitu. Terus apalagi tadi pertanyaan? Tanjakan. Nah, kalau di tanjakan itu kalau di matic kan ada karena ada 2 sama L. Ya. Nah, itu kapan gunain 2, kapan gunain L? L kan jelas low itu kan dia berarti kan kalau ibarat di manual kan gigi rendah ya, gigi 1, 2 lah ya. Nah itu kapan waktu gunain di tanjakan yang seperti apa yang harus menggunakan low atau 2? Jadi gini, kalau untuk masalah 2 dan L atau 2 dan 1, saya dominan gini, karakter setiap mobil itu beda-beda dan ini kan bisa kita mengacunya adalah kalau di teknis adalah perhitungan rasio ya, rasio antara gigi 1 dan gigi 2. Kalau misalnya tanjakannya ekstrim ya dan kita tahu nih misalnya mobil yang dominan misalnya under 2000 cc ya nggak mungkin ibarat kita paksa tanjakan ekstrimnya benar-benar ibaratnya mungkin mobil akan kehilangan nafas di tengah tanjakan gitu ya, mending lebih baik kita pindahin ke L karena cc juga mempengaruhi kinerja matic. Nah, jangan dipaksa ibaratnya. Menurut saya sangat disayangin gitu kalau misalnya di di tengah tanjakan akhirnya mobil kehabisan momentum akhirnya baru dipindahin ke L gitu. Nah kalau mindahin ke L atau kedua itu harus kondisi mobil berhenti atau enggak harus jalan karena itulah dari fungsi solenoid yang buat memindahin gigi itu mau ke gigi berapa kan dia akan merubah pressure oli. Kecepatan sama RPM ngaruh nggak? Jadi apa masih di kecepatan tinggi dipindahin dulu kan? Nggak mungkin ya. Salah itu. Salah. Nah, itu baru nggak boleh ya. Ya betul. Kalau misalnya gini pertanyaannya berarti kan gini. Kalau di kondisi gimana sih kita boleh yang namanya shift down kan gitu ya? Nah, shift down ini kan ya bukan shift down dalam arti tadi yang saya nyatakan bahwa kalau kita dari di tol D4 terus kita pencet OD kan itu hanya menggeser gigi itu sampai di gigi 3 gitu ya. Dia downshift ke 3 buat nyalip akhirnya setelah kita berhasil nyalip akhirnya overdrive kita matiin lagi dia naik lagi gigi 4 kan gitu. Tapi kalau untuk kasus ibaratnya di saat kita nanjak itu nggak ada isu ibaratnya contoh tadi apalagi orang yang dalam tanda kutip dia paham nih ini mobil 1500 cc misal contoh seperti itu atau misalnya kita bicara produknya Toyota lah Calya yang Matic misalnya gitu tanjakannya benar-benar ekstrim mana ya saya anggapannya ekstrim itu ke puncak lah Bogor katanya. Menurut saya belum ekstrim gitu mungkin untuk di 2 masih oke. Ya saya pernah nyobain Matic di 2 juga masih oke. Masih oke. Dieng yang jalur apa saya pernah itu benar-benar nanjak dan nikung. Nah mungkin itu harus di gigi L gitu loh. Jadi kita harus tahu juga nih kapasitas cc mobil ya kan cc mobil itu akan mengeluarkan output yang namanya power power dan torsi tentunya. Nah transmisi hanya sebagai penyalur tenaga fungsinya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih
spek dari mobil kita. Jangan ibarat kucuk-kucuk, ajak tanjakan kita nggak tahu nih. Ya, ini mobil bakal bisa tembus nanjak apa enggak. Makanya kita akan yang namanya punya mobil kita trial error juga gitu loh. Sebenarnya uji coba lah ibaratnya gitu. Berarti kan katakanlah kalau di tanjakan ekstrim dari bawah kita udah mulai dari D. Ya. Dari D gitu aja ya. D aja kan sama aja di 4 kalau nggak 3 kan. Nah, oke. Nah, itu dipaksa nyampe atas, wah, itu D itu dia bisa pindah ke gigi rendah apa dia memang batas rendahnya cuma di 3 itu? Enggak. Kalau misalnya misalnya gini, kalau di D itu kan berarti dia sifatnya dia akan bisa semakin kita kan mobil itu di Matic kalau di drive kita apa namanya meletakkan shift knob gitu ya. Itu akan bisa shifting naik atau shift down. Ya, shift up atau shift down ya. Dimana kalau misalnya beberapa anak-anak yang ibaratnya ingin modifikasi juga ada menambahkan fitur lock up namanya di RPM berapa dia ingin ya, shifting itu akan berpindah ke gigi tertentu. Nah itu lock up namanya. Nah, jadi juga kalau misalnya kalau menurut saya sih kalau dengan metode Mas Hanif tadi misalnya dari bawah nih kita cobain D ya dia akan tetap shift ke gigi rendah tapi RPM itu terlalu kayak kasihan. Begitu terusnya. Tapi kalau misalnya kita konstan ibaratnya contoh ya kita bicaranya situasinya adalah macet yang notabene itu ibaratnya tanjakan ekstrim dan kita harus berganti ya tentu butuh momentum dari awal dong gitu ya. Atau benar-benar power dari apa namanya mesin dan transmisi beda dong kalau misalnya kita tahu nih di depan tanjakannya tinggi gitu ya ekstrim tapi dari awal kita udah ancang-ancang nih ya terus gitu ya pasti itu beda momentumnya. Jadi kalau misalnya dominan kalau misalnya tanjakannya ekstrim dan kita antrian atau macet ya menurut saya mending gigi low sekalian ya. Berarti kalau emang udah di tanjakan ekstrim sampai kita berhenti total karena macet harus pakai low mendingan pakai low kasihan RPM mobil. Nah sekarang kan kita udah pakai low nih nanjak wah ini udah enteng nih tenaganya tiba-tiba langsung pindahin ke D nggak ada masalah tapi kan perubahannya nggak mungkin langsung tampar ke D ya dalam artian gini lah bahasanya juga anggaplah mobil yang ada pedal shiftnya gitu ya pasti kan kita ngerasain dulu misal dari 1 naikin kedua nafasnya udah mulai ringan lagi baru pindah ke 3 kan gitu modelannya. Jadi nggak mungkin dari 1 low kita langsung gigi D gitu. Makanya alur dari Matic itu dibikin kan satu persatu iramanya nggak mungkin langsung dinaikin berat gitu ke D gitu sih. Terus apa tadi pertanyaan berikutnya macet apa lampu merah nah, lampu merah juga buat saya pribadi buat audiensnya Mas Hanif nggak tahu kenapa saya juga di bengkel selalu menerapkan ke pihak apa namanya pemilik mobil. Jadi melihat ibaratnya jangka berapa lama sih lampu merah itu gitu loh. Kalau misalnya yang dominan ibaratnya kan ada nih lampu-lampu merah ya beberapa di kota-kota tertentu itu misalnya bisa sampai kayak 1 menit 1 menit setengah kadang-kadang ada ya lebih malahan ada yang lebih daripada itu. Jadi menurut saya benar-benar lihat secara waktunya. Kalau misalnya lama banget ya nggak apa-apa kita pindahin ke netral ya. Tapi kalau misalnya cuma lampu merah yang cuma berapa detik doang ya menurut saya di D aja karena memang apa ya kita nggak bisa pungkirin yang namanya terlalu sering yang namanya solenoid itu buat atau inhibitor itu mindahin gitu ya itu mempengaruhi tingkat yang namanya keawetan transmisi tersebut gitu. Jadi tetap konteksnya kalau dari saya pribadi bisa ngasih tipsnya adalah lihat ibaratnya lampu merah ini berapa lamanya. Tapi kalau menurut saya udah terlalu lama ya itu kalau saya proper gitu sih ya saya akan geser ke netral gitu. Ya soalnya kalau masih dia posisi D didiamin parkir terlalu lama kita tahan rem pasti kan ya. Tapi kan enggak Pak sebenarnya kalau dibilang kan sebenarnya yang jadi pertanyaan dari audiensnya Mas Hanif ini gini ngerusak nggak sih kan gitu ya kan semua orang pasti pengen awet tadi cara kerja torque converter itu di rentan RPM misalnya memang dia RPM kerja di mana tidak membuat tekanan di dalam torque itu beban gitu akhirnya mentransfer ke transmisi. Kalau misalnya di rentan RPM idle gitu nggak ada masalah
nggak ada masalah. Bukan menjadi sebuah problem gitu loh. Saya belum pernah tuh ibaratnya kasus berat lah ibarat di Matic orang memperdebatkan permasalahan itu belum pernah. Tapi banyak kan cara apa ya, cara ngoper, cara parkir, cara memulai. Nah itu yang banyak yang bikin berakibat fatal. Tapi kalau misalnya perihal masalah kayak tadi tuh yang ditanyain gitu ya, perihal masalah kalau di lampu merah gimana, mendingan di netral apa tetap di D gitu, itu belum ada saya nemuin isu yang berdampak pada kerusakan yang berat gitu, belum ada gitu. Nah, sekarang saat berhenti. Nah, saat berhenti iya, kebanyakan orang kan kadang taruh P baru tarik rem tangan ya. Nah kayak gitu. Nah yang benar yang gimana? Soalnya kadang-kadang pernah nemuin suatu kasus dia di garasinya itu agak nanjak bang. Garasi agak nanjak, ya udah dia taruh P, udah mau dipindah ya. Habis itu tarik rem tangan. Nah pas besoknya mau jalan nggak mau dipindah, giliran mau cedak. Gina, orangnya nelpon saya, ini Matic saya bunyi kasar kayak gini, bunyi petak. Kayak gitu. Setiap mau jalan bunyi petak. Nah itu yang benar gimana? Itu mobilnya apa, boleh tahu nggak? Kemarin dia mobilnya sih mobil Avanza yang Innova 2000 yang barong itu. Yang barong. 2014 ke atas. Iya, sama Avanza juga pernah orang ngeluh kayak gitu. Jadi gini, itu sebenarnya banyak yang nggak, sebenarnya banyak juga itu sih menurut saya oke lah ya. Maksudnya dengan posisi udah berhenti dia gitu, banyak loh yang maksudnya belum benar-benar mobil belum berhenti sempurna nih. Karena masih nyelonong aja mobilnya maju ke depan ya. Nah, benar. Saya sangat banyak menemui itu. Akhirnya maksudnya gini loh, mereka nggak tahu bahwa yang namanya kuncian dari Matic itu pada saat parking gitu ya, itu kan semacam kayak gigi yang pada saat kalau dia free dilepas, gitu ya. Pada saat parking dia begini dikunci gitu ya. Nah tapi kan di situ pasti ada yang namanya free play-nya gitu ya, gaya bebasnya. Dimana kalau misalnya di saat dia parkir, anggaplah misalnya agak nanjak gitu, tentu beban parkir itu akan bertumpuan sama si gear ini semua. Ya di saat dia kalau misalnya nanti ya mau ngelepas lagi nih, ya ini nggak bisa nih, kehalang. Karena udah ketekan duluan. Beban itu di transmisi, bukan yang namanya di handrem atau ban belakang atau ban belakang, rem parkir gitu. Nah itu yang sering terjadi. Nah ditambah lagi kalau yang agak ribet, misalnya yang paling lucu gini, mobil Matic, mobil habis dicuci, rem tromolnya lengket, parkiran nanjak. Saya berapa kali nemuin gitu pak. Ya mau nggak mau Matic udah lepas dulu. Habis itu apa namanya, mobilnya kudu dijeglugin gitu loh. Kudu dipaksa digas, klak, remnya lepas baru bisa. Ya kan? Berarti kesimpulannya harus tarik rem tangan dulu, ya, baru pindahin ke P ya. Betul, itu cara yang paling benar. Dan benar-benar ibaratnya tadi saya bilang, tunggu mobil sampai berhenti sempurna dulu, baru ibaratnya yang namanya mobil pindahin ke N. Tadi shiftingnya nih kan misalnya kita di D, pindahin ke N, rem tangan tarik, baru pindahin ke P. Jadi beban dari mobil berhenti itu benar-benar di parkir, bukan di P ya. Iya, kalau enggak tadi itu yang saya jelasin secara teknisnya, tumpuan beban itu ada di transmisi semua yang mengakibatkan nanti itu yang membuat kerusakan. Iya, termasuk yang punya petak. Nah, itu karena dia ngelepasnya susah ya, karena dia udah ada beban ketika waktu belum masuk P, dia belum di handrem tapi udah dimasukin P duluan. Ya, betul. Ketarik gini, yang lepasnya jadi. Iya, tanpa disadarin kan kita seorang teknisi itu, maksudnya anggaplah mobil ini adalah mobil RWD, penggerak roda belakang, di mana yang namanya dari mesin, transmisi sampai ke gardan belakang sampai ke handrem itu kan sangat banyak komponen tuh. Dan itu pasti dibikin oleh pihak pabrik itu ada gaya bebasnya gitu. Kayak misalnya spelling gardan. Terus itu jadi nggak akan sempurna. Nah, akhirnya kalau ditumpuin ke transmisi semua, nah itu akan menjadi bahaya, akan jadi kerusakan fatal gitu. Sepele tapi bikin boncos gitu. Iya, pedal gas aja ada free play-nya ya. Nah, kemarin ada yang komen, Mas, pedal gas saya kok oblak. Ya itu. Dari pabrikan memang udah ada free play-nya supaya kalau nggak ada free play-nya kerasa berat ya malah ya. Iya.
Terus tadi pertanyaan yang terakhir apa tuh? Kan Udah, masalah coba masalah apa namanya parkir. Nanjak lampu merah, parkir matiin mesin. Iya, sampai matiin mesin. Matiin mesin banyak referensi. Ya itu kalau misalnya pun berhenti maksud saya tunggu sampai artinya sebenarnya gini. Kita memulai engine dari cool start itu sampai RPM atau temperatur kerja mobil ideal. Kalau secara RPM tadi kan sekitar 750. Sama begitu berhenti juga jangan kita baru ngegas nih. Kayak baru aki-aki bawa manual lama gitu. Habis itu pindahin buru-buru ke P gitu kan. Yang ada kan malah cetak gitu. Bunyi semua. Tapi masih ada yang kayak gitu loh. Rata-rata di mobil diesel katanya harus dipanasin dulu baru dimatiin. Itu benar nggak? Di mobil diesel kebanyakan orang customer nyarannya kayak gitu. Harus kalau itu saya setuju. Sangat sesat. Wah, asli kalau ada yang ngelakuin hari itu, dia nggak suka dengan omongan saya hari ini. Asli itu sesat. Apalagi masih banyak dieselnya turbo. Yes. Waduh, kacau itu. Apa gunanya turbo timer kayak gitu? Gitu loh. Jadi di mana yang namanya turbo atau yang namanya compressor wheel gitu ya. Atau misal kita bahasa Indonesia aja lah, kipas turbo itu kan masih berputar, gitu ya, menghasilkan yang namanya masih tekanan dong ke ruang bakar gitu. Kalau logikanya misalnya gini, saya lupa turbo flutter apa namanya gitu ya, tekanan tendangan balik, dimana pada saat kita ngegas nih, misalnya kita ngomong aki-aki habis matiin gitu ya. Yang ada kan tekanan dari yang dikompresikan dari turbo, gitu yang dipadetin ke silinder. Yang ada kan keluar lagi tuh, balik ke turbo. Yang ada itu yang suka terjadi, turbo oblak, turbo putus segala macam. Ya itu yang suka. Kalau mereka alasannya katanya biar jelaga-jelaga di knalpot itu biar keluar dulu, habis itu bersih. Jelaga-jelaga dari yang di knalpot, kotoran-kotoran di knalpot biar buar kan digeber pada keluar tuh hitam. Udah habis itu biar bersih jalurnya. Itu yang malas turn up ke bengkel aja kali. Ide-ide kreatif sendiri kali. Nggak ada itu. Secara teknisnya jangan nggak ada. Saya aja di sini ibaratnya anggaplah di Toyota Mas Hanif ibarat kita ngomongin diesel lah. Kalau misalnya black smoke ya mau nggak mau ibarat knalpot diturunin kan sih? Ya kan? Turunin, dicuci, dikuras, dikocok-kocok sampai bersih. Nggak ada cerita digas-gas doang bakal hilang, nggak ada. Gitu. Tapi ada, Bang. Nah, Fortuner, terus Pajero yang keluaran terbaru yang 2,8 kan banyak ngebul tuh. Black smoke. Nah, oke. Itu informasi teknik yang dikeluarkan dari pusat. Ya. Itu kalau ada orang yang ngeluh ngebul black smoke itu kita suruh geber di RPM 3000 buat 3 kali udah gitu doang. Nah katanya alasannya dari sono karena ada tumpukan jelaga, karena dia kan katalisnya dibikin double kan. Makanya dia kalau mobil yang sama drivernya itu jarang dibuat ngebut, alhasil kayak gitu. Makanya cuman butuh digeber aja. Bukan gitu sih Pak, kalau menurut saya ya. Tapi ini dari pusat langsung loh. Ya pusat kan maksudnya secara teknis mungkin oke lah. Untuk kalau ini kan Mas Hanif bicara teknisnya di bengkel resmi. Tapi kalau misalnya saya boleh nambahin, kita bicara dulu. Mungkin nggak sih kira-kira kalau misalnya dia pakai solar yang satanenya tinggi akan terjadi seperti itu? Itu kan yang dibahas sama Mas Andi tadi kan yang namanya double filter itu kan apa namanya DPF ya, double particle filter gitu ya. Dimana filter dari katalitiknya itu 2 gitulah bahasanya. Menurut saya sih gini, pasti beda lah. Saya juga misalnya orang yang pakai biosolar, segini nih di knalpotnya. Orang yang pakai deck, orang yang pakai jadi promo Pertamina kan. Berarti besok masuk sini dong. Ya, ini namanya. Maksud saya gini, saya cium aromanya itu udah beda, Pak. Udah beda. Makanya kemarin di beberapa video Mas Hanif mungkin ya yang belum tayang juga, kita tungguin ngebahas itu bahwa yang namanya kualitas bahan bakar solar atau diesel mempengaruhi
gitu loh. Yang namanya emisi bahan bakar. Di sono kan ada tuh uji emisi, ya Ada. ya. Apa namanya, NOx, kadar NOx yang dihasilkan dari biosolar, Dex sama apa kalau misalnya dari Shell, astaga, ya itulah intinya. Berbeda nggak hasilnya? Beda. Beda gitu loh. Makanya saya bilang karena kadar dari asamnya ini berbeda, Pak. Gitu maksud saya. Kalau warna asap pernah tahu nggak? Warna asam maksudnya? Kan ada, kadang asap itu ada warna putih. Betul, kalau itu kan standar teknisnya kan warnanya putih, ada putih kebiruan, Nah, iya. ada abu-abu, ada hitam kan gitu. Terus yang jadi pertanyaan, Besok kita bahas. Nah, itu masih sering jadi pertanyaan. Ya. Warna asap itu katanya ada 4, ada yang putih, ada yang agak biru, ada yang agak hitam, ya kan? Ya. Ada yang abu-abu. Ya, Nah, itu betul. kenapa, yang normalnya gimana? Ya. Besok kita bahas. Bisa ya bikin orang penasaran ya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, yang rusak itu yang gimana kan nggak tahu ya. Ya, Nah, oke. Udah, kayaknya udah cukup ya. Siapa nih tadi yang nanya? Fuad Hasan 716. Semoga bisa menjawab keraguan dan Ya. penasarannya Mas Fuad. siap. Oke. Jadi kalau dari saya kesimpulannya sih, Heeh. kalau mencari ke apa yang paling benar enggak, tapi lebih kayak ibaratnya tadi saya nyampein juga setiap karakteristik karakter dari mobil juga ada beda-beda. Heeh. Ya. Terus kitanya juga harus kayak apa ya, aware gitu. Ini mobil potensinya kayak apa sih? Kita ngulik lah Iya. ibaratnya bahasa gitu. Ya ibaratnya mulai dari sekitar rumah dulu lah. Misalnya jangan tiba-tiba lu mau berangkat ke Dieng tapi lu belum tahu nih mobil Iya. belum pernah dipakai buat nanjak gitu Iya. loh. Gua mau pakai gigi apa. Nah, karena momentum itu beda-beda. Mau Yes. ibaratnya dari mobil yang bisa apa namanya yang kita bisa ancang-ancang dulu dari awal atau misalnya macet nih kondisinya. Tentu berbeda Yes. gitu. Jadi apa namanya kalau dari saya tadi tipsnya seperti itu. Tips beda mobil, beda cara gunain. Terus beda cc, udah beda ibaratnya power torsi beda gitu ya. Tapi intinya gitu tadi, yang paling banyak rusak tadi ya. Saya bilang cara pakai yang salah. Cara pakai yang salah itu apa? Memulai sama posisi berhenti. Itu yang paling banyak. Paling fatal di situ ya. Itu paling banyak bikin rusak. Gitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, share. Subscribe enggak? Subscribe dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komennya, like, share, supaya video